Mata kuliah Etika Insani. Berbuat baik untuk kebahagiaan. Pada kuliah-kuliah kita sebelumnya, kita telah bahas apa itu etika. Kuliah berikutnya kita bahas pula apakah itu insan, apa itu hakikat manusia. Dan setelah kita memahaminya, maka kita dapat memahami dan memberikan suatu kesimpulan sekedarnya adalah bahwa etika insani. Sekarang kita bahas salah satu dari bagian etika insani, yaitu berbuat baik untuk kebahagiaan. Ada pandangan etika dari seorang filosof yang dikenal sebagai bapaknya filosof, yaitu Aristoteles. Dan Aristoteles mempunyai pandangan tentang etika atau tentang moral seperti ini. Orientasinya adalah teleologis. Teleologis ini fokus pada tujuan. Lawan dari teleologis adalah deontologis. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang deontologis. Sekarang kita bicara pada teleologis, fokus pada tujuan, dan tujuannya adalah kebahagiaan atau eudaimonisme. Dan orientasi adalah teleologis, eudaimonisme. Eudaimon adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti kenyamanan atau kebahagiaan. Sehingga dimaksud dengan eudaimonisme adalah bahwa dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan kebajikan, kita akan merasa nyaman dan tentram, puas dan bahagia. Meskipun ada beragam sistem etika, namun hakikatnya etika adalah persoalan berbuat baik atau berbuat kebajikan dan hidup yang seimbang dan nyaman. Motonya, menjadi orang baik itu baik. Orang baik adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Seseorang yang baik melakukan kebajikan bukan karena kebajikan itu ia menjadi orang baik, karena mereka sebelumnya memang sudah merupakan orang yang baik. Tindakan yang baik akan membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Orang yang sudah bahagia tidak memerlukan apa-apa lagi dan tidak masuk akal jika ia masih ingin mencari sesuatu yang lain. Karena kebahagiaan itu adalah tujuan tertinggi. Manusia semua punya tujuan, dan tujuan paling akhir adalah kebahagiaan. Makanya kalau sudah bahagia, sudah tidak ada lagi tujuan lain. Kita mau makan untuk apa? Untuk sehat. Kalau sehat kita untuk apa? Dan seterusnya kita tanya. Dan pasti ujungnya adalah kebahagiaan. Menurut Aristoteles, bahwa usaha mencapai kebahagiaan bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bijak. Ada maling, ditanya kenapa maling? Supaya punya duit. Buat apa punya duit? Supaya bisa beli rumah bagus. Kenapa beli rumah bagus? Supaya bahagia. Enggak, itu bukan bahagia namanya. Itu bahagia, itu bukan bahagia. Mungkin bisa kepuasan, tapi bukan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, usaha mencapai kebahagiaan bila dipahami tepat akan menghasilkan perilaku-perilaku yang baik. Dari mana tahu kebaikan? Dari mana tahu kebajikan? Yang pertama, meniru atau imitasi. Pada mulanya saat masih anak-anak, yang dilakukan adalah meniru orang lain. Meniru orang tua, meniru guru, meniru pembimbing, lalu internalisasi. Alasan paling baik untuk melakukan sesuatu
bukanlah karena kita diperintah untuk melakukannya, namun karena memang yang kita lakukan itu baik. Lalu baru kita menjalankan aksi dan akhirnya menjadi kebiasaan, habit. Suatu kebijakan, suatu kebaikan, cinta, memberi, tabah, adil adalah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan sesuai dengan natural kita. Kita lihat, kalau ada orang dewasa, kalau ada orang tua melakukan pekerjaan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi meniru, mencontoh dari perbuatan-perbuatan orang, dari perbuatan-perbuatan yang dia kagumi, itu walaupun dia dewasa, walaupun dia sudah tua, masih mempunyai jiwa anak-anak. Kenapa? Karena imitasi, meniru itu adalah saat anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan cuma hanya meniru. Kebaikan, kebajikan, kebijakan itu sama. Nah, dari mana tuh kebajikan? Kita lihat ada kebajikan intelektual, ada kebajikan moral. Kebajikan intelektual itu adalah fungsi rasio. Fungsi rasio itu ada dua. Rasio teoritis dan rasio praktis. Rasio teoritis memungkinkan manusia untuk mengenal kebenaran lewat pemikiran-pemikiran, lewat teori-teori, sedangkan rasio praktis memberi petunjuk atau keputusan supaya orang mengetahui apa yang harus ia lakukan dalam keadaan tertentu dengan kemampuan untuk mengambil sikap, keputusan. Jadi pronesis, yang di atas adalah teoritis, yang di bawah adalah sikap, perilaku. Jadi pronesis itu adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pengertian yang tepat, kebiasaan bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam masalah baik atau buruk bagi manusia. Tidak ada kaitannya dengan teori dia. Ia tumbuh dari pengalaman dan kebiasaan dalam arti habitus untuk bertindak etis. Kebajikan moral. Kebajikan moral sebagai suatu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan. Kebajikan adalah pas, titik tengah antara berlebihan dan berkekurangan. Misalnya, dalam setting sosial, bahaya. Berkelebihan itu nekat. Berkekurangan itu pengecut. Di tengah-tengah itu berani. Ekspresi diri, berlebihan tuh sombong, berkekurangan tuh minder, di tengah-tengah percaya diri. Hubungan sosial, dalam hubungan sosial, kalau berlebihan dia penjilat, kalau dia berkekurangan adalah pencela, namun titik tengah adalah ramah. Dalam hal ekonomi, berkelebihan itu boros, berkekurangan itu pelit, titik tengahnya adalah hemat. Syarat kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi adalah hidup ideal dalam kebenaran. Syarat kebahagiaan: 1. Memiliki harta secukupnya supaya hidup terpelihara, persahabatan, keadilan. Hidup ideal dalam kebenaran. Aristoteles menolak gagasan Speusippus, kemenakan dan pengganti Plato, yang berpendapat bahwa semua kesenangan itu jelek. Karena menurut dia kesenangan yang bagus itu adalah kesenangan rohani. Kalau Eudoxus, seorang filosof sejaman itu, berpendapat bahwa semua kesenangan itu baik dengan mengambil pendekatan yang lebih moderat. Kesenangan itu tidak semata-mata disebabkan oleh tak adanya rasa sakit. Malah penggunaan kesenangan semata-mata sebagai penawar rasa sakit dapat menyebabkan kecanduan dan kepribadian yang tidak berharga. Menurut Aristoteles, ia tidak se-ekstrim seperti Speusippus dan seperti Eudoxus. Kesenangan itu ya tidak gitulah.
Kesenangan tidak semata-mata disebabkan oleh tidak adanya rasa sakit. Sakit itu juga kesenangan loh. Misalnya salah bisa digambarkan seperti ini nih. Kalau kita punya pacar, kita senang bener sama pacar kita. Kita disuruh jemput jam 7 pagi. Kita jemput jam 7 pagi itu susah loh, sakit loh kita. Tapi itu dia tidak sakit, dia merasa senang. Jadi yang dimaksudkan kesenangan itu bukan lawannya tidak senang loh. Kesenangan bukan lawannya dari sakit loh. Meskipun hampir setiap manusia mengharapkan hidup penuh kenikmatan, namun kenikmatan itu sendiri baginya bukanlah khas manusiawi. Ini dapat diambil contoh pada seorang anak kecil yang gembira. Kalau anak kecil gembira, mestinya kita ingin menjadi anak kecil terus-terusan. Tapi kan nggak bisa manusiawi lah. Itulah yang maksudnya tidak manusiawi ya. Kesenangan tidaklah sama dengan kebahagiaan. Kesenangan hanya sama dengan kepuasan, yaitu dampak positif yang meningkatkan sesuatu aktivitas. Sejumlah kesenangan dapat menghasilkan kebahagiaan, tapi kesenangan dalam jangka panjang, yang lainnya tidak. Persahabatan. Sahabat adalah diri pribadi kedua. Seperti halnya perilaku yang bajik memperbaiki diri sendiri. Sahabat pun dapat saling meningkatkan kebajikan. Ada 3 jenis persahabatan berdasarkan motif dalam membentuknya. 1. Persahabatan karena manfaat tanpa ada kepedulian sesaat untuk kepentingan tertentu, misalnya antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah persahabatan untuk kesenangan, didasarkan pada kesenangan semata-mata akan kehadiran orang lain. Orang yang minum bersama-sama atau yang memiliki hobi yang sama mungkin mempunyai persahabatan seperti itu. Persahabatan karena kebaikan adalah persahabatan di mana anggota-anggotanya menikmati watak yang lain. Sejauh sahabat-sahabat ini mempertahankan watak yang sama, hubungan ini akan bertahan karena motif dibaliknya adalah kepedulian terhadap sang sahabat. Ini adalah tingkat hubungan yang tertinggi, dan dalam konteks sekarang hal ini dapat disebut sebagai persahabatan sejati. Keadilan. Keadilan adalah kesamaan. Kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Itu namanya kesamaan numerik. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam keadilan distributif, hal yang penting adalah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Sedangkan dalam keadilan korektif, terjadi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan yang harus dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan dan telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini, nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintahan.
Oke, sementara kuliah kita untuk etika insani pertemuan keempat atau kuliah pertama daring kita akhiri, dan kita lanjutkan untuk kuliah daring berikutnya. Tetap Anda harus menyelesaikan tugas yang telah kita berikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin.